Hai, kali ini di episode ini Arsya bakal ngebahas terkait tentang Guardian Angel. Menurut kalian, apa sih bedanya Guardian Angel dan Jin Khodam? Buat yang pengen tahu perbedaannya apa, simak video aku sampai akhir. Hai guys, welcome back with me Arsya. Dan sekarang kali ini gue udah banyak nih yang ngebahas terkait hal-hal penting tentang spiritual. Mungkin next time gue bakal ngebahas terkait supernatural atau psychic, kelebihan-kelebihan dari tubuh manusia atau brain. Nah, jadi di sini itu ya, kali ini gue bakal ngebahas terkait tentang Guardian Angel atau biasa yang dibilang sebagai malaikat penjaga kalian. Nah, ini tuh different banget nih, beda banget sama yang sering kalian ucapin atau yang sering banyak ditahu sama orang Indonesia terkait tentang Jin Khodam, Jin pendamping. Beda nggak sih sama Guardian Angel? It is totally kayak sebenarnya sama-sama beda-beda tipis gitu. Nah, kali ini gue bakal menyampaikan perbedaan antara Jin Khodam dan juga Guardian Angel. Bedanya apa? Sebelum gue sampai ke materi kita hari ini, gue mau ngucapin thank you banget yang udah mau subscribe dan juga like video aku dan share video aku sebanyak-banyak mungkin. Jangan lupa komen juga ya videonya ya. Terus dukung aku di sosial media aku di sini. Kalian bisa tanya dan juga konsultasi apa aja yang kalian mau konsulkan di nomor yang ada di deskripsi. So, kita lanjut pembahasannya. Oke, Guardian Angel, Jin Khodam. Di Indonesia banyak banget yang mempercayai terkait dengan Jin Khodam. Bedanya dengan Guardian Angel, mereka ini memiliki segelintiran, apa ya, bukan segelintiran sih, banyak perbedaannya deh. Banyak banget perbedaannya, karena Guardian Angel itu wujud-wujudnya itu berbeda banget sama wujud-wujud dari Jin Khodam. Nah, kalau karakter-karakter Jin Khodam itu kan dia lebih ke lebih ke hewan, lebih ke binatang. Terus ada juga yang berbentuk seperti kiai, berbentuk seperti wanita yang bermahkota lah, selendang deh, atau apapun deh itu yang berbentuknya. Dan biasanya Jin Khodam dia ditempatkan di beberapa pusaka atau benda-benda gaib atau barang-barang sihir, mulai dari minyak, batu-batuan, cincin, kalung, kemudian ada keris dan masih banyak lagi. Nah, kalau Guardian Angel berbeda nih guys. Guardian Angel ini dia biasanya bukan ditempatkan di satu benda, tapi mereka di calling atau mereka diundang, invitation, mereka di invite atau mereka di ada mantra khusus yang untuk mengundang mereka, atau ada sigil khusus yang digunakan untuk memanggil mereka. Nah, sigil ini biasanya digunakan oleh owner mereka dan merekanya yang have connection gitu. Jadi ada mantra khusus yang dibuat oleh ownernya untuk memanggil si beliau ini atau si Guardian Angel ini atau malaikat penjaganya mereka. Wujudnya gimana? Kalau wujud dari Guardian Angel, dia ada yang berwujud layaknya bukan aku bilang layaknya malaikat ya, bukan, tapi lebih ke sesuatu yang istimewa gitu deh. Ada yang berbentuk seperti tubuhnya seperti manusia, tapi biasa punya 4 tangan. Terus ada yang dia seperti golem, ada yang dia seperti golem itu kalau kalian yang lihat makhluk yang dia pendek, warnanya hijau semuanya. Nah, itu tuh golem. Jadi ada yang berbentuknya seperti golem, ada yang berbentuknya hewan, tapi hewan ini dia lebih ke sesuatu yang campuran. Hewannya dia itu biasanya campuran antara kucing sama
sama burung, ada mungkin ekornya yang berbeda, atau mungkin kayak tangan yang berbeda, atau mungkin kayak tahu The Groot yang kalau di film apa ya, harusnya lupa nama filmnya apa, yang di Marvel ada di situ Groot yang selalu ngomong I'm Groot. Nah, ada yang berbentuknya seperti itu. Dan ada juga di salah satu videonya Arsya yang ngejelasin kalau di hutan yang Arsya lagi penelusuran di hutan bakau, ada salah satu makhluk hutan, Arsya bilangnya gitu deh, animal jungle yang dia tuh tinggalnya di dalam hutan, dan hutannya itu kayak terpencil banget yang udah nggak pernah dimasukin oleh manusia, biasanya gitu. Nah, terus ada juga salah satu YouTubers yang dia itu neliti atau nyari tempat Paris gitu, yang ada gua kecilnya itu kan, ada Jones siapa itu yang dia brewok kan, yang dia nyari tempat peri. Nah, itu biasanya sebutnya elf. Bangsa elf sama guardian sama angel beda, tapi mereka masih memiliki satu literasi yang sama gitu, cuman berbeda level gitu. Nah, jadi kurang lebih ada juga yang berbentuknya dia seperti elf. Ada yang dia pakai helm, terus telinganya runcing, terus dia punya sayap, ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 4. Jadi Guardian Angel berbentuknya seperti itu, hal-hal yang unik, dan dia dipanggilnya menggunakan mantra dan juga sigil. Berbeda dengan Jin Khodam, ada perbedaan. Kalau Jin Khodam dia tidak menggunakan mantra, tidak menggunakan sigil, tapi biasanya ada ritual khusus yang kalian bisa menggunakan menggunakan ritual tersebut untuk memanggil si Jin Khodamnya. Tapi kalau Guardian Angel dia tidak menggunakan ritual, tapi dia hanya menggunakan mantra dan juga sigil, itu udah cukup untuk memanggil Guardian Angel. Nah, terus bedanya dari sifat dan karakter. Oke, sekarang aku jelasin. Kalau untuk karakter dan sifat si Guardian Angel ini like a dog. Dog yang jadi doggy. Bagaimana doggy dia cuma mematuhi beberapa owner yang menurut dia itu bisa have connection atau alpha energy. Bedanya di situ. Kalau Guardian Angel ini dia bisa menjadi bener-bener yang liar banget ketika dia dapat darkness. Nah, Guardian Angel ini terpisah nih. Ada 2 lagi nih jenisnya, ada yang dari dark place atau darkness, ada yang dari light. Nah, ini ada 2 lagi di sini. Kalau Jin Khodam menurut Arsya sih dia hanya satu karakter, tapi tetap juga tergantung dari owner. Dia cuma dari satu karakter aja kalau Jin Khodam. Dan rata-rata kalau menurut Arsya semuanya tergolong dari satu karakter. Kalau dari Jin Khodam sih ada nggak ya? Ada juga ternyata ya. Iya bener. Ada juga yang dari darkness dan juga ada yang dari light. Tapi mereka masih sama mendatangkan, kayak menurut Arsya itu gini. Beberapa yang masih mendatangkan bait energi sama kitanya gitu. Tapi kalau si Guardian Angel ini, Jin Khodam dia input your body. Dia bisa masuk, dia ngambil kuasa atau using badan kita. Tapi kalau Guardian Angel, no. Nah, itu differentnya. Kalau Jin Khodam, dia bisa masuk ke dalam badan kamu, berkuasa di dalam tubuh kamu. Tapi kalau Guardian Angel, no. Dia stay di samping kamu kayak guide. Bener-bener kayak guide. Dia stay samping kamu, dia stay di belakang kamu yang bener-bener kayak guide. Yang kemana-mana kamu bakal dikawal sama dia. Dia bukan yang masuk ke badan kamu, using badan kamu seenaknya kayak gitu. No. Mereka have control karena ada alpha energy. That's why kalau kamu mau control Guardian Angel, kamu harus ngatasi dark side kamu dulu. Karena ada beberapa energi yang harus dibuka gitu melalui sigil dan pemanggilan terkait dengan Guardian Angel. Kamu harus memiliki energi yang benar-benar kokoh, kuat, seperti
kokohnya seperti batu, tajamnya seperti pedang. Gitu. Jadi konotasinya gitu. Energi kamu harus padat dan tinggi. Tapi kalau berbeda dengan jin khodam, cukup kamu melafalkan beberapa doa khusus, melakukan ritual khusus, maka kamu sudah bisa memiliki jin khodam. Atau kamu diberi oleh seseorang paranormal atau praktisi yang bisa memberikan sesuatu yang sudah diisi oleh mereka dan kamu using buat tubuh kamu, itu udah bisa. Berbedanya dengan guardian angel, ini tidak bisa diisi, tidak bisa diberikan, tapi kamu harus mengolah energi kamu semurni mungkin, sebaik mungkin, sepositif mungkin, sekokoh, sekeras batu dan setajam pedang gitu. Jadi berbedanya di situ nih. Nah, berbedanya di situ. Ketika kamu udah using mantra atau sigil juga, kamu bakal memiliki satu energi yang gede banget yang bisa kamu bisa mengundang mereka buat datang, energi itu. Nah, berbeda dengan jin khodam, kamu harus melakukan beberapa ritual khusus dan kamu nggak perlu memiliki satu energi buat mencari jin khodam atau pendamping. Kamu bisa datangin ke praktisi untuk mencari pendamping-pendampingnya kalian, itu udah cukup. Nah, terus dari karakter dan sifat kan udah nih harusnya sampein. Jadi ada yang dari sama-sama, ada yang dari dark, ada yang dari light. Terus yang dari khodam juga ada yang dari dark dan ada yang dari light. Cuman bedanya ini akan kontrol kamu. Kalau yang ini dia tidak mengontrol kamu, tapi dia akan feedback kalau memang kamu bisa energi kamu nggak vibration kamu no have control, nggak stabil. Ini bakal bisa nyerang kamu, nge-feedback kamu seperti dogi yang kamu pelihara bisa nge-feedback kamu. Bedanya gitu, dia tidak using kamu, tapi dia bisa nyerang kamu balik. Kalau ini dia nge-using kamu, dia nggak akan nyerang kamu, tapi dia akan memanfaatkan kamu. Beda ya antara khodam dan ini. Nah, terus kalau khodam dia harus diturunkan. Ada beberapa khodam yang dia diturunkan. Tapi kalau guardian angel, no. Siapa yang using dia, siapa yang calling dia, invite dia, maka itu ownernya. Mau itu anak kamu, mau itu siapapun di bawah kamu, dia tidak akan terkena dampak dari ini. Dan yang have connection sama dia siapa, maka itu yang bakal berhubungan langsung sama dia. Bukan keturunannya ke bawah berarti juga harus ngikut. No, bedanya di situ. Tapi kalau khodam, dia masih minta untuk diturunkan. Gitu guys. Nah, terus mereka-mereka yang memiliki guardian angel dan mereka-mereka yang memiliki khodam, karakteristiknya agak berbeda dan sistem energi dan skemanya juga agak beda. Kalau orang yang memiliki guardian angel, dia biasa lebih ke like a witch, ya, like a witch. Energinya dia witch, lebih ke penyihir gitu. Terus lebih ke dia bakal intuisinya tinggi. Oke, intuisinya dia tinggi banget, sisi pandang dia akan tajam, analisa dia tajam, terus ditambah lagi feeling dia gede, ditambah lagi dia bisa tahu everything tentang semesta semuanya. Dan ini ya, maksudnya bisa jadi pertanda-pertanda kalau mungkin saja kalian memiliki guardian angel. Nah, terus kalian lebih suka dengan alam. Mau itu di hutan, mau itu di laut, mau itu di daerah manapun, intinya kalian lebih suka interaksinya ke alam ketimbang kalian ke mall, kemana dan lain sebagainya. Kalian lebih sukanya ke alam. Intuisi kalian, itu yang aku bilang, intuisi kalian bisa tinggi. Terus aware kalian. Rasa aware itu kayak intuisi sama insting beda ya. Intuisi kalian tuh tinggi juga situ. Itu adalah beberapa pertanda kalau kamu memiliki guardian angel. Terus kalau kamu yang memiliki khodam, nah ini nih yang paling banyak banget ditunggu-tunggu sama followersnya aku ya, buat ngebahas ini dan akhirnya ngebahas. Oke, kalau untuk kamu yang memiliki khodam, apa aja sih pertanda-pertandanya? Pertama, kamu bisa have koneksi sama
situasi sekitar dan kondisi sekitar. Kamu bisa tahu kalau orang di sekitar kamu berbohong, marah sama kamu, jengkel sama kamu, nggak suka sama kamu, atau mereka memfitnah kamu, atau malah justru kayak mereka punya niat jahat sama kamu. Kamu udah ngerti itu. Kedua, insting juga sih kayaknya, ya insting juga sih itu sebutannya. Kedua, kamu bisa merasakan seseorang memiliki residual energi yang buruk. Energi yang buruk, ada yang mengganggu kamu, ada yang mencoba untuk menekan kamu. Terus biasanya ketiga, ada yang mencoba untuk membimbing kamu melalui sound, suara di dalam hati dan pikiran. Terus yang keempat, kamu ngerasa bahwa ketika kamu marah, you have more energy. Kamu tinggi, power kamu tiba-tiba kayak bisa ngangkat meja, bisa ngangkat kursi, bisa banting apa. Dan kamu selalu marah, emosinya tinggi banget. Pada saat kamu udah selesai, kamu udah calm down, yang kamu bilang gini, kamu ngerasa kayak, wah gila kalau gue marah kayak gini banget. Ada ngerasa aneh ketika kamu calm down. Dan yang kelima adalah selalu merasa bahwa kamu selalu mimpi berjalan kemana bertemu dengan orang sama berulang-ulang. Itu udah pertanda kalau kamu punya jin khodam. Nah, itu berbedanya antara guardian angel dan juga khodam. Sama-sama menarik, sama-sama seru buat dibahas. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau mereka ingin berkomunikasi sama kamu? Ketika mereka ingin berkomunikasi sama kamu, pertama, kalau dari guardian angel, dia biasa menggunakan beberapa numbers, repetition dari angka itu berulang-ulang. Terus bisa jadi dari kamu kamu ke alam semesta, koneksinya tiba-tiba kamu dapat sesuatu information apa yang kamu dapatkan. Terus ketika kamu berada, bisa juga kamu menggunakan beberapa benda-benda sihir seperti tarot, pendulum, terus bola kristal atau kristalnya, beberapa benda-benda sihir lainnya. Kamu bisa mendapatkan informasi dari situ. Dadu biasanya, teh, yang dari daun teh, kopi, pecahan bunga, tulang, itu juga bisa. Terus yang paling terakhir adalah mimpi. Biasanya mimpi kamu kadang diberikan sebuah sign apa terkait seseorang. Cuman bukan berarti sebuah mimpi yang jelas kalau dari guardian angel. Mimpinya itu kamu bertemu dengan satu orang dengan kondisi dia seperti apa. Nah, yang gitu. Kemudian kalau untuk berbedanya dengan jin khodam, kalau berbedanya dengan jin khodam itu biasanya dia bakal ngasih tanda melalui mimpi. Mimpi kamu aja kebanyakan. Mimpi kamu, kedua kamu mendengar suara bisikan biasanya, ketiga ucapan kamu itu bisa menjadi nyata. Itu kemudian feeling, ya, intuisi atau insting kamu. Nah, biasanya gitu tuh. Kalau insting kamu sudah ngerasa, oh ini orang nggak baik nih, nah itu udah dari khodam biasanya. Gitu, itu tuh udah dari jin penjaga kamu atau khodam penjaga kamu, bedanya gitu. Cukup berbeda banget ya dari guardian angel dan juga jin khodam. Kalau jin khodam bisa semuanya memiliki, bisa semuanya dapat. Kalau guardian angel tidak semua bisa memiliki dan tidak semua bisa dapat. Kenapa? Guardian angel hanya dimiliki oleh orang-orang yang bisa memperkokohkan dan siap untuk merubah hidupnya menjadi seseorang yang atau manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Kalau ini tidak perlu merubah jati diri kamu, tapi mereka atau jin khodam bisa jadi merubah kamu. Berbeda banget. Nah, itu sekitar jin khodam dan juga guardian angel. Menurut kalian seruan yang mana? Simak di next episode. Gue bakal ngebahas terkait tentang psychic yang mereka bisa kasih buat kamu dari dua hal ini, dan yang psychic atau supernatural yang berada dari jati diri kamu di next episode, di next season terkait tentang psychic atau keahlian supernatural. Itu aja dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you. Bye.